yang paling hebat di dunia. Kira-kira semacam itu. Dan ini cara Allah untuk mengangkat derajat seseorang. Kadang kita tidak tahu ini takdir Allah Ta'ala mau membawa kemana. Kita ini mau dibawa kemana, kita nggak tahu. Kadang ada saat-saatnya kita jatuh, ada saat-saatnya kita diangkat begitu rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semuanya takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yusuf mengikuti semuanya itu. Dan ternyata dia dibeli oleh seorang Perdana Menteri. Riwayat ada mengatakan Kitfir, istrinya Zulaikha. Tapi Allah Ta'ala dalam Al-Quran tidak menyebutkan, karena itu tidak begitu penting. Cuma disebutkan pada ayat yang ke-21 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesudah dibeli oleh Perdana Menteri ini, wa qala alladhi ishtarahu min Misra. Nah, orang yang membeli, yang berasal dari Mesir ini, ya, itu seorang pejabat besar, dia berkata kepada istrinya, tidak disebutkan namanya, yang jelas dia berkata kepada istrinya. Apa yang dikatakan kepada istrinya? Akrimi mathwah. Akrimi mathwah. Berikan tempat yang layak, yang terhormat buat dia. Wa ikhwafillah, ini Allah Ta'ala ingin mengangkat dia. Seorang Perdana Menteri membeli budak, ya, Nabi Yusuf alaihissalam dengan harga yang murah. Tapi kemudian dia berkata kepada istrinya, akrimi mathwah. Ini awal mula Nabi Yusuf mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikan tempat yang bagus buat dia. Coba tempatnya saja, kedudukannya saja dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bukan disebutkan orang yang muliakan dia, tidak. Tempatnya saja dimuliakan. Ini menunjukkan rasa cinta yang luar biasa. Dan kelihatannya menurut sebagian mufassir bahwa pejabat ini atau Perdana Menteri ini, dia tahu betul ini sosok anak ini bukan anak biasa-biasa. Ini orang yang istimewa. Jadi kebetulan dia dapat itu, dia sebagai anugerah yang besar, sehingga dia mengatakan kepada istrinya, tolong berikan tempat yang layak buat dia. Alhamdulillah, ini jarang dilakukan, apalagi oleh seorang pejabat kepada seorang budak atau pelayan. Ya, biasanya kalau majikan itu menghadapi pelayan, khadim itu nggak mikirin tempatnya, mau tinggal di mana, mau tidur di mana, sudah, yang penting dia kerja sama kita. Tapi begitu Allah Ta'ala ingin mengangkat derajat dia, akrimi mathwah. Bahkan seorang pejabat ini yang sampai mengatakan itu kepada istrinya langsung, jangan ditelantarkan, jangan sembarangan memperlakukan dia, tapi berikan tempat yang bagus buat dia, akrimi mathwah. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa si Perdana Menteri ini punya akhlak yang bagus. Dia tidak memperlakukan seseorang dengan perlakuan yang semena-mena, hatta dia seorang budak. Ini menunjukkan kemuliaan akhlaknya. Akrimi mathwah. Bahkan lebih daripada itu, dia mengatakan asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Boleh jadi barangkali dia akan memberikan manfaat buat kita. Dia akan memberikan manfaat buat kita. Aw nattakhidahu walada. Atau tidak hanya itu, sampai pada tingkat bisa kita angkat dia sebagai anak. Dia sudah mulai berdiskusi dengan istrinya. Dia ngajak istrinya agar istrinya juga memperlakukan dengan baik dan memberikan cintanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nattakhidahu walada. Bayangkan ikhwafillah, seorang khadim budak mau diangkat sebagai anak oleh seorang pembesar. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala merancang Nabi Yusuf alaihissalam dengan cara yang semacam ini. Au nattakhidahu walada. Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits. Nah, kemudian ini komentar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah kata Allah, kami memberikan kedudukan kepada Yusuf alaihissalam di bumi ini. Begitu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita tidak bisa membayangkan, gitu ya, apa sesuatu yang tidak terbayang oleh manusia, sesuatu yang tidak pernah terlintas oleh manusia. Barangkali
Kalau kita melihat secara zahir apa yang dialami oleh Nabi Yusuf dari awal, kita lihat ini menyedihkan sekali. Kok nggak ada bantuan dari Allah? Kok Allah membiarkan Nabi Yusuf semacam itu, dalam kondisi yang semacam itu? Barangkali kita banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala punya rencana yang lain. Jadi ketika kita melihat sesuatu, jangan melihat zahirnya saja, tapi lihat di balik sesuatu yang terjadi ini ada hikmah, ada ketentuan, ada iradah, ada masyiatullah, ada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Ta'ala ingin menegaskan kepada kita bahwa inilah cara Allah untuk menolong Nabi Yusuf alaihissalam. Tidak terduga-duga, dari cara yang tidak diduga oleh siapapun juga sebelumnya. Allah Ta'ala mengatakan, وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengajarkan kepadanya ta'wil al-ahadith. Dari tempat ini nanti akan dilihat kemampuan Nabi Yusuf dalam mentakwil mimpi dan sebagainya. Dan Nabi Yusuf nanti akan menjelaskan berbagai hal yang tidak dipahami oleh sebagian orang. Nabi Yusuf tahu apa maknanya, apa maksudnya. Mimpi yang dialami oleh seseorang, Nabi Yusuf alaihissalam tahu betul ini maksudnya apa. Ini berdasarkan apa? Pengajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa linu'allimahu min ta'wilil ahadith. Wallahu ghalibun ala amri. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah menghendaki sesuatu itu pasti terjadi. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ghalibun ala amri. Jadi ketentuan Allah tidak ada yang bisa mencegahnya. Tidak ada yang bisa keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ghalibun ala amri walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi sayangnya sebagian besar manusia tidak tahu. Seringkali kita ketika menghadapi sesuatu yang sulit, kita katakan, ini kenapa kok semacam ini? Kok saya dibiarkan begini dan sebagainya. Sebagian besar manusia punya sikap yang semacam itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia tahu hikmah demi hikmah yang diberikan oleh Allah, maka insya Allah. Kalau dia tahu bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita, maka insya Allah kita akan merasa lapang dengan semua yang terjadi. Sebab ini semuanya, apa ada yang keluar dari takdir Allah? Apa ada setiap yang kita lakukan keluar dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada. Semua yang terjadi di dunia ini. Bahkan Allah secara ekstrim mengatakan, وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Tidak ada yang jatuh kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Tidak ada yang terdapat di dalam tanah, tidak ada yang terdapat di di gelapnya tanah. Fi dhulumatil ardh wala ratbin, tidak ada yang basah, tidak ada yang kering. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang kita jalani sekarang ini di dunia, bagian dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada manusia bisa mencegahnya. Hatta semua orang yang ada di dunia ini, semua makhluk yang ada di dunia ini berhimpun untuk mencegah datangnya takdir Allah, tidak ada yang bisa. Kita ikuti saja sesuai dengan takdir Allah, dengan penuh keimanan, dengan penuh keridhaan. Sebab kita marah-marah dengan takdir Allah, sama saja justru kita akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak akan merubah keadaan. Tapi kalau kita menerima takdir Allah dengan keridhaan, dengan kesabaran, insya Allah pahala Allah menunggu kita. Ganjaran Allah yang besar siap diberikan oleh Allah kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Ya, memang ini semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, wallahu ghalibun ala amri. Tidak ada yang bisa mengalahkan urusan dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menghendaki semuanya, walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Bayangkan bagaimana Yusuf diangkat oleh Allah dengan cara yang semacam ini. Nah, mudah-mudahan
kita